itu Soekarno dan Amir Syarifuddin, Perdana Menteri itu Syahrir itu nggak setuju bahwa saya pidato terus. Karena pidato mengganggu perundingan sama Belanda. Bung Tomo ini kayak nggak ngerti aja, kita kan ini sedang berjuang, pokoknya macam-macam gitu. Nah itu yang membuat saya, di era apapun, di era pemerintahan siapapun, bapak saya itu tidak dimengerti. Karena dia, apa yang baik dibilang baik, yang salah dibilang salah. Tapi memang waktu itu bapak memang bertempur itu sambil lari-lari. Saya dengar itu, bahwa radionya itu pindah ke sana kemari, ditembak dari mana, kan dicari Belanda juga. Nggak mungkin orang yang pidato ngompor-ngomporin itu nggak dicari Belanda, pasti dicari. Sebelum pertempuran itu kan Jepang menjajah kita. Jepang itu menjajah kita dan berhasil mengalahkan Belanda dalam waktu nggak sampai seminggu. Belanda kalah, terus Jepang jajah, terus banyak orang-orang Belanda ditahan. Ya. Nah terus bapak saya juga akhirnya kerja di kantor berita Jepang. Namanya Domei. Itu yang sekarang akhirnya belakangan jadi kantor berita Antara. Bapak saya kerja di situ sebagai wartawan dan jadi wakil pemimpin redaksi di bawah ibu siapa namanya itu. Dan bapak saya di situ sering menghubungi tokoh-tokoh pejuang di interview. Jadi dia dari situ dia kenal banyak tokoh dan di situ dia bisa nulis melalui kantor berita Antara Domei itu. Nah setelah itu ternyata Jepang kalah karena pertempuran besar di Asia Pasifik kan, karena dibom dan Jepang kalah. Dan Jepang kalah kan dia berpikir kalau dia kalah dia mau ngasih ke siapa kekuasaan. Nah orang-orang ini saya melihat dengan kalahnya itu kan Jepang punya senjata, siapa yang harus ngambil senjatanya? Gitu. Nah orang-orang Indonesia merasa karena sudah merasa Jepang nggak jadi penjajah. Ya terus mereka juga minta izin untuk kemerdekaan 17 Agustus itu. Nah saat itulah Jepang memberikan green light ya bahwa kita bisa memerdekakan diri. Ya memang ada green light dari Jepang terus terang aja, tapi bukan berarti kemerdekaan itu dari Jepang, bukan. Kita merdeka sendiri. Dan kemudian Jepang merasa bahwa senjatanya itu kemana? Akhirnya oleh kita di Surabaya senjata itu diperebutkan. Nah bapak saya juga ikut memperebutkan senjata dan dapat banyak, ya. Terus kemudian senjata itu oleh mereka dikirim ke Surabaya kemana-mana untuk mempersenjatai pejuang-pejuang kita yang sudah merebut kemerdekaan itu. Nah disitulah kita punya senjata. Karena punya senjata, kita merasa udah jadi pasukan sendiri. Bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Dan setelah itu, setelah Jepang kalah kan Sekutu merasa dia bisa balik ke Indonesia gitu loh. Teman-temannya bilang, loh kalau gitu Jepang udah nggak ada, gue balik lagi dong. Gue balik lagi. Ya, dia merasa dia punya kekuasaan yang harus diteruskan. Gue balik lagi. Nah Sekutu di bawah pimpinan Inggris sebagai pemenangnya itu sepakat untuk membawa Belanda ke sini lagi untuk jajah lagi karena kan Jepang udah kalah, balik ke kita lagi dong ke Belanda gitu. Nah orang-orang kita nggak setuju. Orang-orang kita setelah kemerdekaan 17 Agustus itu nggak setuju, maka terjadilah perundingan dan peperangan. Perundingan Renville dan Linggarjati itu di Jepang kepengen berunding, kepengen mengambil daerah-daerah kita dan diambil daerah-daerah itu sebagian. Nah kita nggak setuju lah ya. Kita nggak mau menyerahkan 100% pun wilayah kita, gitu. Nah itu yang membuat kita jadi berani perang. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun
juga. Nah, perang itu terjadi yang besar-besaran itu memang di Surabaya. Saat itu Inggris kasih ultimatum, lo kalau nggak serahin senjata Jepang, gue serbu lo, gitu. Gue serbu lo, ya. Kalau nggak, akhirnya ya mereka merasa bahwa Inggris merasa bahwa itu haknya mereka untuk kembali ke Indonesia, tapi kita nggak mau. Nah, di serbu itulah terjadi peperangan besar. Dan terjadi berbagai kali perperangan, hampir 2 minggu lebih lah, perang terus-terusan. Ya karena memang Inggris senjatanya lebih kuat dan sebagainya, ya kita terpaksa mundur. Ya, tapi pertempuran itu yang memakan korban puluhan ribu orang itu dianggap pertempuran yang melahirkan sikap kepahlawanan, sikap keberanian melawan ketidakadilan, sikap keberanian melawan penjajahan. Nah, itulah yang jadi oleh SK-nya pemerintah waktu itu, Presiden Soekarno memberikan SK bahwa itu disebutkan dikenal sebagai Hari Pahlawan. Pada saat rame-ramenya itu sebagai seorang media, bapak saya banyak bergaul sama orang-orang pers, pejuang-pejuang itu. Termasuk bergaul dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Saat itulah Nahdlatul Ulama kan bikin namanya resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad itu mengatakan bahwa kita harus melawan penjajahan dalam jarak sekian kilometer, kalau nggak ngelawan berarti dan sebagainya. Terus bapak saya juga bergaul sama anak-anak kampung Laskar itu. Anak kampung itu akhirnya sebagian yang sudah punya senjata itu dikumpulkan dan kemudian diajak bikin pasukan-pasukan kecil. Ya. Nah, setelah itu bapak saya berpikir bahwa kan nggak ada komando. Siapa komando? Gubernur, wali kota, atau bang siapa? Maka bapak berpikir harus ada media komunikasi. Oleh sebab itu mereka bikin tadi itu media komunikasi yang bisa didengar oleh seluruh orang Surabaya. Karena waktu itu di Surabaya setiap kampung itu ada radio buatan Jepang. Radio buatan Jepang itu ternyata setiap minggu tuh, setiap hari itu menyiarkan lagu-lagu Jepang, propaganda Jepang, zamannya Jepang. Ya, itu dipakai. Ternyata radio itu dipakai. Zaman dulu masih ya sentralnya mungkin RRI zaman Jepang itu. Dipakai untuk menyiarkan. Ternyata RRI mau menyiarkan, padahal sebetulnya nggak ada izin resmi dari RRI loh, dari pusat. RRI pertama kali menyiarkan pidato bapak yang ngajak orang siap-siap bertempur itu. Pertama kali ngajak siap-siap bertempur. Lama-lama ngajak bertempur beneran. Lama-lama ngajak perang beneran. Dengan radio-radio itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Nah, itu sebabnya Bapak dikenal sebagai orang yang membakar semangat dengan gaya urakannya arek-arek Surabaya lah. Bahasanya katanya juga bahasa kampung, bukan bahasa elit, bukan bahasa gedongan, ya. Nah, itu akhirnya mereka ikut bertempur dengan gaya-gaya orang uraan, termasuk santri-santri yang katanya cuman manggul bambu runcing. Bayangin, manggul bambu runcing maju bertempur tiarap segala macam, padahal bambu runcing doang, gimana, tapi ya maju aja. Nah, ini membuat tadi itu bahwa pertempuran itu pertempuran yang memang total war ya, menghadapi Belanda. Dan itu karena pidato-pidato yang kampungan itu, pidato-pidato yang gaya urakannya arek Surabaya lah. Jadi saya baru dengar tuh, wah ternyata babi gue bisa juga pidato ya gitu. Ya, pakai idiom Allahu Akbar, terus kemudian merdeka atau sekali merdeka. Jadi idiom itu baru saya dengar. Dan ternyata itu memang ampuh di mata rakyat. Dan saya pernah dengar ya, pada waktu Megawati mau menikahkan anak di daerah Cianjur tuh, di mana, di Garut tuh apa, Megawati, kita kan diundang. Yang diundang termasuk Franseda loh. Nah, saya dan Franseda diinapkan di hotel yang ada bundaran yang muter tuh apa namanya.
saya duduk sama Pak Franseda. Dia tanya gini, Pak Bambang, mendengar cerita Bapak? Ya sedikit, saya bilang gitu. Saya tuh belajar ilmu politik dari bapakmu. Franseda ngomong gitu. Loh, belajar politik gimana? Dari pidato-pidatonya katanya. Ah, yang benar. Iya. Jadi tiap kali pidato itu yang seminggu berapa kali itu saya dengerin terus. Dan saya belajar politik, Pak Franseda ngomong gitu. Ya saya berterima kasih bahwa ternyata pidato itu didengar oleh rakyat seluruh Indonesia kan. Bukan hanya di Surabaya aja, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Saya kira itu. Buat saya itu biasa lah ya, dalam saat pertempuran dan saat peperangan itu orang ada timbul berbagai macam interpretasi. Interpretasi itu apa istilahnya? Prasangka-prasangka yang baik maupun yang buruk, buat saya nggak masalah. Tapi memang waktu itu Bapak memang bertempur itu sambil lari-lari. Saya dengar itu, bawa radionya itu pindah ke sana kemari, ditembak dari mana. Kan dicari Belanda juga, nggak mungkin orang yang pidato ngomor-ngomorin itu nggak dicari Belanda, pasti dicari. Dia kabur-kaburan ternyata. Dia kabur di sana. Itu digambarkan oleh Ketut Tantri. Waktu itu orang Amerika yang ikut pidato itu. Ternyata pidatonya kabur-kaburan. Pidato di sini dikejar, kabur-kaburan. Nah, yang kedua saya kira pada saat Soekarno Hatta ditahan Belanda, terus kemudian mau diasingkan. Kalau Hatta di Banda Neira, Soekarno di daerah mana itu sama Syahrir, itu ternyata bapak saya itu ikut Sudirman, nggak mau ikut diasingkan. Kenapa ikut Sudirman? Karena bapak saya dilantik oleh Sudirman tahun 47 sebagai pimpinan TNI. Tahun 47 dia dilantik pimpinan TNI bersama Sudirman, Pak Urip, Pak Soehardarma, Pak Nasir sebagai pimpinan TNI. Dan tahun 47 itu, sebelum kelas kedua itu, bapak saya diminta pergi juga sama Pak Dirman untuk diasingkan. Nggak mau bapak saya lebih baik gerilya. Nah bapak saya gerilya di situ. Dan gerilya membentuk barisan berani mati dari orang-orang Madura, orang Kalimantan yang dikirim. Itu masih banyak itunya. Nah pada saat Pak Dirman kembali gerilya, ya kan balik ke Bung Karno kan, peluk-pelukan gini. Ternyata Pak Dirman nggak ikut kembali ke TNI. Bapak saya ikut nggak kembali ke TNI. Padahal dia pimpinan TNI. Kenapa? Mungkin solidar sama Pak Dirman. Mungkin saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar cerita bapak saya. Tapi Pak Dirman nggak kembali ke TNI. Bapak saya juga nggak. Gitu. Nah itu soal peran bapak di pertempuran itu. Dan laskar bapak di mana-mana banyak sekali. Itu kalau soal laskar, bapak saya bertempur di mana-mana itu. Jadi orang harus tahu bahwa saya bukan hanya pidato. Pada saat sebelum perundingan Renville Linggarjati, itu bapak saya kan pidato terus. Itu Soekarno dan Amir Syarifuddin, Perdana Menteri itu, Syahrir itu nggak setuju bapak saya pidato terus. Karena pidato mengganggu perundingan sama Belanda. Ganggu. Terus Bung Karno bikin surat ke Pak Dirman, mohon pidato dihentikan gini. Ya bapak saya tanya Pak Dirman, katanya Pak Dirman bilang yang terserah. Akhirnya di depan rapat umum di Jogja itu, bapak saya meletakkan tanda pangkat rapat umum ini, saya bersama ini saya akan teruskan pidato dan pangkat saya serahkan. Dia nggak mau pakai pangkat lagi. Tapi setelah perundingan Renville Linggarjati gagal, Bung Karno bikin surat lagi Pak Dirman. Ada suratnya, masih saya simpan. Suratnya Bung Karno pada Pak Dirman untuk membolehkan bapak pidato lagi. Ya, saya kadang-kadang negara ini emang unik sekali ya. Jadi Bung Karno memberikan izin pada Pak Dirman agar Bung Tomo boleh pidato lagi. Ditulis di surat itu. Dan itu ada di arsip nasional. Ya, jadi peran bapak pidato itu seperti itu. Jadi saya tidak ingin membangga-banggakan perang pidato dan perangnya bapak itu. Ya sudahlah, orang kalau berpikir bahwa bapak hanya dikenal karena pidato, kenapa jadi ikon, ya itu saya nggak akan persoalkan itu. Saya juga malu persoalan itu. Saya juga baru tahu kalau pidatonya itu baru aja saya dengar kok ya. Enggak, itu ya itu saya kira setelah pertempuran usai bapak saya nggak kembali jadi wartawan.
gelandangan, gelandangan politik dan teman-teman pejuang-pejuang itu ya lontang-lantung gitu aja karena kan tidak mau masuk TNI karena Pak Dirman nggak masuk TNI malah jadi gelandang politik. Sebagian masuk TNI juga. Terus Bapak jadi gelandangan ini mana-mana. Jadi belum jadi apa-apa. Tapi setelah ada kabinet parlementer, demokrasi parlementer kan Perdana Menteri berganti-ganti terus. Pada saat Perdana Menteri berganti itu Bapak saya diajak untuk jadi salah satu menteri bekas pejuang, menteri sosial mungkin ya, bekas pejuang. Di situ Bapak saya jadi menteri, cuman berapa bulan kabinet ganti lagi. Ya Bapak saya itu orangnya dari dulu apa yang dibilang benar, nggak ada bilang benar terus kemudian jadi bilang nggak benar dibilang benar. Ya, jadi Bapak saya melihat bahwa yang benar dia dukung, yang nggak benar dia ingatkan. Nah, mungkin cara mengingatkan Bapak saya itu menyangkut kepribadian orang yang nggak cocok gitu. Oh ini kan mungkin saja kan kita kan kadang-kadang kita kan wong Jawa, ojo ngono, wong Jawa iku ojo pokoknya harus jaga perasaan lah gitu. Ya Bapak saya Jawa yang Jawa, tapi kan Bapak saya kan orang Surabaya, gak ngerti pokoknya welek api Surabaya. Jadi Bapak saya seperti itu. Jadi itu yang membuat teman-teman Bapak saya yang sedang berkuasa, khususnya yang berkuasa aja, yang nggak berkuasa sih nggak masalah, yang merasa tersinggung mungkin. Bung Tomo ini kayak nggak ngerti aja, kita kan ini sedang berjuang, pokoknya macam-macam gitu. Nah itu yang membuat Bapak saya di era apapun, di era pemerintahan siapapun, Bapak saya itu tidak dimengerti. Karena dia apa yang baik dibilang baik, yang salah dibilang salah. Udah itu terus Bapak saya terus macam-macam bicara gitu. Ternyata Bapak saya bicara tentang berbagai macam keadaan, terutama waktu itu Bapak bicara tentang proyek Taman Mini. Dulu kan Bapak saya merasa kita nggak punya duit kok bikin proyek besar, ya Mbak ya. Itu sama, nggak punya duit kok bikin Taman Mini. Nah, rupanya Pak Harto tersinggung karena itu kan proyeknya Ibu Tin. Nah, proyeknya Ibu Tin kan. Nah, terus Bapak saya tersinggung, terus ditanya, kalau nggak salah dipanggil juga Bapak tuh. Terus Bapak ngomong, ya Bu kalau misalnya nanti setelah Bapak saya jelasin ke Pak Harto, yaitu nanti kalau misalnya setelah kita punya uang cukup makmur bikin Taman Mini berapa banyak pun silakan aja, saya akan dukung gitu. Tapi rupanya Bapak ceramah di mana-mana. Akhirnya Bapak dikerangkeng juga, dikerangkeng setahun. Saya nggak ngerasa diturunin tuh. Saya nggak ngerasa diwariskan apa-apa. Artinya ya Bapak saya mencoba menjalankan sesuatu yang sesuai aturan lah. Ya, dan Bapak saya nggak pernah bilang gini, udah kamu ikut demo, nggak pernah. Gimana ya, dia selalu ngajak saya tuh kalau misalnya kita membela orang miskin ya, membela peristiwa-peristiwa di mana banyak orang miskin dianiaya, diperlakukan tidak adil. Bapak saya ngajak saya selalu. Setelah saya ngerti soal itu, terutama setelah saya jadi mahasiswa, dia ngajak saya ke kampung-kampung kemana-mana untuk membela ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang miskin. Itu yang Bapak saya ngajak saya. Itu aja, nggak pernah nyuruh apa-apa. Saya pikir dia kan mungkin dia akan marah lagi. Ya, dia akan marah lagi. Ya, kenapa harta kekayaan negara diambil begitu aja? Kenapa rakyat dibiarkan korupsi dan jadi miskin? Kenapa rakyat dibodohi gitu aja kita diam? Jadi banyak hal yang saya kira membuat dia marah. Kenapa? Sekarang terbukti kok pemberantasan korupsi itu tidak melalui orang-orang yang gede, yang kecil-kecil terus. Padahal yang gede itu yang paling penting. Kalau nggak diambil yang gede, yang di bawah nggak takut. Nah, saya kira Bapak saya akan marah kalau itu. Saya kira kalau saya komporin Bapak saya, dia pasti dengar, dia pasti marah. Ya, sebab memberantas
Kan Pak Prabowo bilang musuh kita adalah korupsi. Nah, gimana buktinya berantas korupsi? Dibuktikan dong. Dan berantas korupsi yang paling efektif tuh yang dari atas. Dengan dari atas bawah takut. Tapi kalau dari bawah, ntar dari atas bisa melindungi, bisa ngatur, bisa rekayasa, dienteng-entengin dan sebagainya. Saya kira itu. Bapak saya akan marah.